Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana liburannya? Menyenangkan tidak? Sekarang kalian berada di mana nih? Sedang berada di rumah nenekkah? Atau sedang berada di rumah saudarakah? Atau bahkan di rumah saja tidak berpergian, tidak mudik atau bagaimana? Ya, di sini Ustadz akan menyampaikan beberapa adab-adab bersafar, adab-adab berpergian. Sebelum kita mudik, sebelum kita berpergian ke suatu tempat atau yang lainnya, kita perlu mengetahui adab-adab safar. Kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu sebagian dari azab. Makanya kita perlu mengetahui adab-adab safar. Yang pertama, hendaklah kita tidak safar bersendirian. Kenapa? Karena seorang muslim dimakruhkan bersafar sendirian. Hendaknya ia bersafar dengan beberapa orang sehingga ia lebih aman dan bisa saling mengingatkan kebaikan dan melarang kemungkaran di perjalanan. Kata Nabi SAW, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wa thalathatu raqbun. Orang yang berkendaraan sendirian adalah setan. Orang yang berkendaraan berdua adalah dua setan. Orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang yang berkendaraan yang benar. Kemudian, adab yang kedua, kita harus mencari teman safar yang baik. Hendaklah seseorang yang bersafar mencari teman safar yang solih. Kenapa? Agar perjalanan safar kita penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Kemudian yang ketiga, ketika kita safar, boleh menjamak sholat, namun lebih utama tidak menjamaknya. Boleh seorang muslim atau anak-anakku sekalian semuanya, ketika kalian sedang safar, boleh menjamak sholat. Apa itu menjamak sholat? Menjamak sholat adalah menggabungkan sholat ketika safar. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Sholat subuh dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh dijamak dengan sholat zuhur. Menjamak sholat dengan sholat yang sebelumnya dinamakan jamak takdim. Jadi jamak takdim adalah menjamak sholat dengan sholat sebelumnya. Misalnya dilakukan Nabi SAW pada hari Arafah ketika haji wada. Beliau menggabungkan sholat asar dan sholat maghrib. Jadi beliau mengerjakan sholat asar pada sholat setelah sholat zuhur. Kemudian menjamak sholat dengan sholat sesudahnya dinamakan jamak takdim. Misalnya dilakukan Nabi SAW di Muzdalifah pada malam hari. Beliau menggabungkan sholat maghrib dan isya. Jadi jamak takhir mengerjakan sholat maghrib diakhirkan ketika sholat isya. Ya, jadi ketika sudah masuk isya, kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian menjamak sholat dibolehkan secara umum ketika ada masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Masyaqqah itu artinya kesulitan. Jadi kita boleh melakukan sholat atau melakukan jamak ketika ada masyaqqah, ketika ada kesulitan. Kemudian yang keempat, adab bersafar dianjurkan mengqashar sholat. Adapun mengqashar sholat, meringkas sholat ketika safar itu lebih dianjurkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala raqataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman kadzalika radhiyallahu anhum. Aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum. Maka mengqashar salat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Namun jika menyempurnakan rakaatnya, salatnya tetap sah. Seorang musafir jika salat menjadi makmum dari imam yang berstatus mukim, maka musafir tersebut tidak boleh mengqashar salatnya. Jadi ia harus mengikuti salatnya imam. Kemudian mengqashar salat adalah mengerjakan salat zuhur atau asar ataupun isya hanya 2 rakaat. Adapun salat maghrib dan salat subuh tidak bisa diqashar. Kemudian yang kelima, membaca doa keluar rumah. Ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhannya,
dan kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita mestinya berpamitan kepada keluarga kita atau tetangga kita. Ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik." Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada kami sebelum safar, kemudian membaca doa astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik, yang artinya aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Kemudian ketika kita hendak bersafar, kita hendaknya ketika menaiki kendaraan kita mengucapkan doa sebagaimana disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menganjurkan membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, yang artinya maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian ketika kita hendak bersafar atau ketika kita sedang dalam keadaan safar, kita hendaknya memperbanyak doa selama di perjalanan. Ada adab-adab yang harus kita kerjakan, ada adab-adab yang perlu kita lakukan di perjalanan. Kita hendaknya kita manfaatkan waktunya untuk mendengarkan murotal, mendengarkan kajian-kajian, dan tidak mendengarkan musik, tidak bernyanyi selama perjalanan. Ya, kita harusnya mengerjakan atau mendengarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, misalnya bisa murojaah, bisa menghafal atau yang lainnya. Dan ketika ada tanjakan, kita hendaknya kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika ada turunan, kita hendaknya mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian adab yang terakhir, segera pulang jika urusannya sudah selesai. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adzab, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Safar adalah sepotong dari azab. Seseorang di antara kalian ada yang terhalang untuk makan, terhalang untuk minum atau untuk tidur, maka jika kalian sudah menyelesaikan urusannya, maka hendaklah segera kembali kepada keluarganya. Itu adab-adab safar yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat. Semoga liburan kalian juga penuh dengan bermanfaat, penuh dengan makna, dan isilah waktu-waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.